Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Oke, kali ini saya ingin memperkenalkan salah satu aplikasi lagi. Jadi yang kemarin kan udah tuh aplikasi toko seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi yang sangat mudah digunakan untuk berjualan online. Sekarang saya ingin kasih lihat ke teman-teman kalau saya punya salah satu rekomendasi aplikasi untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan kita. Nah, biasanya kan kalau saya pribadi itu lebih suka mencatat semua uang yang keluar maupun uang yang masuk itu secara manual. Jadi masih saya tulis dengan tangan. Tapi setelah mengenal aplikasi ini memudahkan saya untuk menulis pengeluaran serta pemasukan. Nah, buat teman-teman yang punya bisnis, ini pas banget. Ada aplikasi ini sangat membantu teman-teman yang punya bisnis supaya lebih mudah untuk mengelola keuangan. Oke, langsung aja kita download. Nama aplikasinya adalah Bukukas. Oke, kita akan masuk ke Play Store untuk download Bukukas ini. Nah, Bukukas ini bisa teman-teman download secara gratis di Play Store tanpa dipungut biaya apapun. Jangan khawatir, meskipun gratis, ini untuk Bukukasnya keamanannya sangat terjamin, jadi ini sangat aman banget. Jadi kurang apa lagi kalau misalkan kita punya aplikasi yang sangat memudahkan kita untuk mengelola keuangan dengan secara gratis kita dapatnya dan juga keamanannya sangat terjamin. Oke, langsung aja kita ke Play Store, kemudian kita download untuk Bukukasnya. Sebenarnya kemarin udah saya pakai untuk aplikasi Bukukas ini, tapi karena saya ingin memberi informasi ke teman-teman semuanya, jadi aplikasi ini kemarin saya uninstall dulu, kemudian saya download lagi. Sekarang saya akan kasih lihat ke teman-teman mulai dari proses downloadnya serta kegunaan masing-masing fiturnya. Oke, langsung aja ya. Nanti yang akan teman-teman dapetin akan seperti ini. Jadi ada kata ayo mulai, ini awalan setelah download. Kemudian kita pencet aja ayo mulai. Lalu ini bisa teman-teman masukin aja nomor handphone yang teman-teman gunakan. Pastikan nomor handphone yang teman-teman gunakan itu lagi aktif ya sekarang, jangan sampai nomor jadul yang dimasukin. Kalau udah memasukkan nomor handphonenya, teman-teman tinggal minta kode OTP-nya melalui dua jalur. Ini bisa pilih salah satu aja, bisa pilih SMS atau WhatsApp. Kalau saya lebih suka masuk ke WhatsApp. Nah, jangan khawatir buat teman-teman yang pilih melalui jalur SMS, dia tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi ini free untuk menerima kode OTP lewat SMS. Saya buka untuk WhatsApp-nya. Nanti dia akan dapat seperti ini. Kita masukkan aja kode OTP-nya. Di sini 4408. Kalau kode OTP-nya udah kita masukin, kemudian kita pencet aja konfirmasi. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita pilih aja sesuai seperti fungsi yang akan kita gunakan. Mulai yang pertama dulu, ini ada nama bisnis atau nama toko. Kalau misalnya teman-teman punya bisnis, bisa dicantumin seperti kayak kemarin saya kan punya usaha di toko ya. Nah, di situ nama toko saya adalah Dasilva Shop. Di sini akan saya tulis seperti itu dulu. Nah, tipe penggunaannya ada dua jenis, yaitu penggunaan secara bisnis maupun penggunaan secara pribadi. Saya akan beri contoh dulu kalau kita menggunakan secara bisnis. Yang pertama kita akan bahas tentang tipe bisnis dulu ya. Nah, kemudian tipe bisnis ini kita pilih kategori bisnisnya. Di situ banyak sekali macam-macamnya, tinggal kita pilih aja yang mana. Kalau misalkan tidak ada di situ, bisa pilih aja lainnya seperti ini. Ini apa, nama kategorinya apa, nanti bisa ditulis. Nah, kalau saya di sini karena bidangnya atau yang biasa saya lakukan adalah masak-memasak, itu saya akan pilih bisnis makanan dan minuman. Nah, nanti teman-teman akan dapat tampilan seperti ini nih. Saya akan kasih tahu dulu satu-satu untuk fiturnya. Yang pertama, hutang. Jadi di sini teman-teman bisa catat hutang piutang yang teman-teman punya. Kita klik aja untuk tambah hutang piutang ini ya. Nah, di situ ada dua pilihan, yaitu memberi dan menerima. Kalau misalnya memberi adalah kita memberi hutang ke orang lain. Kalau misalnya menerima, kita nih yang hutang sama orang lain. Oke, saya akan kasih contoh yang pertama, yaitu yang memberi hutang. Kita tinggal masukin aja berapa jumlah yang kita kasih hutang ke orang. Misalnya di sini saya akan minjemin orang itu sebanyak 500.000 gitu ya. Kemudian ketik namanya, siapa nama yang meminjamnya tadi. Misalnya namanya adalah Putri. Tinggal tambah
gantikan namanya. Untuk pilih dari buku kontak, ini bisa namanya sesuai seperti yang ada di buku kontak, serta kontaknya juga ada di sini. Tinggal pilih aja, pilih dari buku kontak seperti itu. Tinggal kita pilih izinkan kalau misalkan kita memang mau orangnya dipilih untuk nomornya ya. Kalau udah seperti itu, kita kasih keterangannya dia hutang ke kita itu untuk apa. Nah, misalnya si Putri ini hutang 500.000 untuk makan gitu. Di bawah ini sudah tercantum tanggal dia meminjam adalah tanggal 22 bulan 2 2021. Kemudian ini bisa kita simpan transaksinya. Nah, kayak gini. Kalau misalkan nih dia bayar ke kita sebanyak separuhnya terlebih dulu. Misalkan dia bayarnya adalah 250.000 gitu ya. Kemudian catatan keuangan bayar setengah dulu. Nah, di sini ada gambar fotonya. Ini misalnya dia bayar, ada buktinya nggak? Kita bisa ambil foto aja, pilih fotonya. Kalau misalkan ambil foto sekarang, jadi pas ketika teman-teman dibayar itu, foto aja sama orangnya, biar kelihatan, biar tahu gitu. Misalkan ini uangnya udah terbayar nih, tinggal kita foto aja kayak gini. Kemudian kita tinggal pilih centang. Lalu di situ udah terlihat bukti kalau dia lagi bayar tanggal sekian gitu ya. Kemudian bisa kita simpan transaksinya. Di situ ada tulisannya, ini khusus untuk hutangnya si Putri aja. Jadi dia hutang 500, masih bayar setengahnya. Sisanya itu masih 250.000 nih di bagian atas ini sisanya. Kemudian di sini tinggal kita back dulu. Kalau misalkan ada orang yang hutang lagi nih, namanya beda gitu ya, bisa banget. Ini dibedain, jadi catatannya ini nggak campur antara nama satu dengan yang lainnya. Jadi nggak akan bikin kita bingung. Misalkan si hutang yang kedua, tambah hutang piutang. Kemudian kita tulis memberi, dia hutang lagi sebanyak 400 misalnya ya. Ketik namanya, misalnya namanya si Putra. Kemudian catatannya, Pinjam beli HP gitu. Misalnya dia mau pinjam buat tambahan beli handphone gitu. tanggalnya udah tertera ya di situ. Kemudian tinggal kita simpan aja. Oh ya, ini nih, hampir aja kelupaan. Nah, untuk tanggal jatuh temponya itu bisa banget ditentuin. Misalnya kalau udah ngobrol, Kapan nih kamu mau bayar? Nah, saya akan bayar 2 hari lagi, saya akan bayar 3 hari lagi. bisa nih dibuat untuk mengingatkan. Atur tanggal jatuh tempo. Misalnya dia akan bayar di tanggal 24. Kita simpan aja. Kita lihat ya, di Putri tadi kan kita belum atur tanggal jatuh tempo. Nah, kita atur aja di sini. Kemudian dia misalnya mau bayar tanggal 25 gitu. Kita simpan. Nah, kayak gitu. Ada kan? Tagih pada 25 Februari 2021. Nah, misalkan nih kita mau mengingatkan si yang punya hutang ini, kita bisa mengingatkannya lewat SMS maupun lewat WhatsApp. Nah, di sini saya akan mengingatkan lewat WhatsApp terlebih dulu ya. Kemudian kita pilih aja WhatsApp-nya. Setelah itu ini bisa kita kirim ke Putri. Send. Kemudian nanti Putri akan dapat seperti ini. Halo Putri, pembayaran Anda belum diterima sebanyak 250.000 pada 22 Februari 2021. Nah, seperti ini. Nanti dia akan dapat kartu seperti ini. Oke, kita balik lagi. Nah, di fitur hutang ini udah ada pembedanya kan? Antara Putri dan Putra itu akan sendiri-sendiri. Jadi, dia nggak akan tercampur. Kita nggak akan lupa nih, hutang Putri tinggal berapa, hutang Putra tinggal berapa. Kayak gitu. Kemudian, kalau misalnya kita punya piutang, ya tinggal kita tulis aja ya, piutangnya berapa. Misalnya kita punya hutang 500.000. Misalnya sama si Ayu, pilih buku kontaknya, keterangan untuk modal usaha. Nah, kita pinjamnya di tanggal 22. Nah, di sini bisa juga untuk diambil fotonya ketika kita meminjam. Jadi bukti nih kalau si Ayu ini ngasih uang ke kita, itu juga bisa. Kemudian untuk tanggal jatuh temponya di sini adalah tanggal 24 Februari kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan saya yang hutang, itu ada tulisannya utang saya tuh yang warna hijau. Kemudian kalau orang lain yang pinjam itu ditulis utang pelanggan kayak gitu. Nah, kalau udah seperti ini kan pasti nggak akan bingung ya. Kalau misalkan nih kita mau lihat nih data-datanya kayak gimana, boleh aja tinggal kita pilih laporan. Kita unduh laporannya, kemudian bisa kita buka. Nah, di situ udah dikasih keterangan semuanya ya. Kalau misalkan tadi teman-teman pilih nomor teleponnya dari kontak, nanti dia akan tertera di situ nomor teleponnya. Kemudian hutang saya ada berapa, kemudian utang pelanggan juga ada berapa. Di situ semua tercantum. Oke, itu adalah fitur hutangnya. Kemudian kita tulis untuk fitur transaksinya. Nah, untuk transaksi ini kita pilih aja tambah transaksi.
Misalnya nih ya, saya punya usaha bikin nastar. Nah, tinggal kita tulis aja pengeluarannya di sini modalnya berapa. Jadi kalau saya ya, lebih suka tulis dulu pengeluarannya, kemudian pemasukan dari penjualannya itu biar kelihatan berapa untung yang saya dapatkan. Bahan-bahannya nanti saya tulis aja di sini. Belanja habis 500.000, misalkan yang ditulis satu persatu juga boleh. Tapi kalau saya di sini langsung aja ya biar cepat. Jadi saya tulis aja tadi belanja sebanyak 500.000 misalkan ya. Pilih kategori, ini makanan dan minuman. Modal bikin nastar, misalnya 7 box gitu. Kemudian nama barangnya nastar, tulis sebanyak 7. Simpan transaksi. Barang, tinggal kita lihat, cek stok. Monitor stok, lanjut. Lanjut. Cantumkan nama barang. Lanjut, saya mengerti. Oke, kita isi stoknya dulu. Jadi kalau bisa setelah transaksi kita segera nih isi stoknya. Tambah barang, masukkan nama barang, nastar. Oke, nastar. Kemudian kita tutup. Kita lihat nastarnya, stoknya di sini kita tulis jumlahnya adalah 7. Kemudian stok minimumnya boleh sesuai selera, 1 juga boleh. Biar nanti ada pengingatnya, ketika tinggal 1 ada pengingatnya. Oke, ini di sini udah tertulis ya. Balik lagi ke transaksi, kita pilih tambah transaksi, kemudian penjualannya. Misalkan satu box harganya 75.000. Kita tulis aja 75.000 satu, jadi yang laku. Atau misalkan yang beli ada 3 orang, jadi dikali 3. Kemudian hasilnya nanti adalah 225. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan pengeluaran atau harga pokok. Ini bisa opsional aja, kenapa? Karena tadi sudah saya tulis di pengeluaran. Jadi kalau misalkan modalnya kita tulis dulu di pengeluaran, ini nggak akan ada penulisan yang double gitu. Jadi nggak capek-capek berulang kali kita nulis, nggak perlu, karena pengeluaran untuk bikin bahan-bahannya udah ditulis di pengeluarannya tadi ya. Jadi kita skip aja untuk pengeluarannya, kemudian catatan keterangan. Beli 3 box nastar. Nama barang, kita klik aja nastarnya, kemudian kita pilih dia beli 3. Simpan transaksi. Nah, kayak gini, jadi nastarnya dibeli 3 sebanyak 225. Kalau misalkan si tadi mbaknya yang beli itu minta dikirimin buktinya, minta dikirimin notanya, tinggal pilih aja kirim, kemudian kita kasih melalui WhatsApp. Nanti dia akan dapat seperti ini ya. Oke, kita balik lagi ke buku kasnya. Nah, misalkan nih ada beberapa pelanggan yang ingin buktinya apa, bayar melalui apa, itu bisa aja di sini. Pilih aja informasi banknya, kemudian catatannya untuk pelanggannya, alamat bisnisnya, nomor teleponnya juga bisa. Kemudian di sini bisa kita lihat stok barangnya. Nah, kan tinggal 4 karena tadi yang beli adalah 3. Jadi tinggal 4 untuk sisa nastarnya. Kemudian kita lihat transaksinya, ini keuntungannya masih minus ya, karena yang beli masih 3 orang. Lanjut ya, kalau misalkan ini terjual semua, tambah transaksi, kemudian berarti kan 75 dikali 4 ya. Dikali 4, kemudian nastar 4 box. Nama barang, kita pencet nastar, kemudian 4-4-nya kita tulis di sini, kemudian bisa ditulis di situ nama bank atau misalnya banknya apa, itu bisa ditulis nomor rekeningnya juga. Kemudian kalau misalkan ingin bukti foto bisa dipilih di sini ambil foto atau pilih galeri. Kemudian kita bisa simpan transaksinya seperti ini. Nah, di sini keuntungannya kelihatan kan? Di situ langsung tercantum keuntungannya adalah 25.000. Nah, kayak gitu. Kemudian kita lihat stok barangnya ada berapa. Nah, karena yang dibeli semuanya 7, ini stok barangnya bisa 0 kayak gini. Kemudian di sini kita pilih lainnya ya. Kita lihat yang lainnya ini apa sih? Nah, di sini ada dapatkan kartu nama bisnis gratis. Nah, ini paling saya senang deh di sini. Kemudian tinggal kita lengkapi datanya aja di sini. Misalnya nomor teleponnya tadi kan udah ya. Kemudian masukkan nama kamu di sini. Hasil emailnya apa? Resep. Kemudian alamat bisnisnya adalah sosial medianya. Pilih Instagram.
Nama sosial medianya bisa kita tulis aja. Oke, kita simpan. Nah, kemudian dia akan tercantum seperti ini. Selamat, kartu nama kamu sudah aktif. Da Silva Shop untuk nama bisnisnya. Kemudian ada nama orangnya siapa, Da Silva Raditya, nomor handphone. Ada emailnya juga, alamat. Alamatnya boleh alamat lengkap ya, jadi nggak harus pendek seperti ini. Karena ini contoh, saya kasih pendek aja. Kemudian Instagramnya apa, jadi sosial medianya bisa dicantumin di kartunya. Selain itu, kartu namanya ini bisa kita sebarin secara mudah di sosial media. Misalkan kita ingin menyebarkan melalui WhatsApp, tinggal pilih aja WhatsApp, kemudian bisa kita sebarin ke siapa. Kirim seperti ini, lalu nanti akan muncul kartu nama kayak gini. Simple banget kan? Oke, itu dia untuk kategori bisnis. Nah, gimana kalau misalkan teman-teman punya usaha lebih dari satu? Jadi misalkan satunya usaha makanan, yang satunya usahanya fashion, jadi baju-baju. Tinggal teman-teman klik aja di sini di bagian atas kiri ini, Da Silva tambah bisnis baru. Nah, nanti dia akan jadi pembeda antara bisnis satu dengan bisnis yang lainnya. Jadi nggak tercampur tuh antara bisnis makanan serta bisnis fashionnya. Nah, kalau di sini misalkan ingin pribadi juga boleh, tinggal kita kasih nama aja. Misalkan saya ingin mencatat juga untuk data-data di rumah gitu ya. Tinggal kita pilih aja yang pribadi, jadi bukan yang bisnis. Kemudian apa yang kamu jual, karena ini untuk di rumah, nggak akan ada yang saya jual. Saya pilih aja, saya centang yang saya tidak menjual apa-apa. Tinggal pilih aja. Kemudian untuk catatan sehari-hari, tinggal kita pilih simpan. Nah, nanti di sini kelihatan kan ada pembeda antara Da Silva Home dan Da Silva Shop. Nah, untuk fitur bisnis serta pribadi itu sangat berbeda. Kalau misalnya yang pribadi itu simpel ya, seperti ini. Kita tinggal lihat aja kalau misalnya kita hutang ke orang, itu bisa aja kita tulis di sini. Kemudian di sini transaksinya, untuk transaksinya ini sesuaikan dengan keadaan atau kondisi di rumah teman-teman. Misalnya pengeluaran untuk apa, pemasukan. Kalau pemasukan misalnya kita isi 5 juta ya. Kemudian pilih kategori. Nah, kategorinya berbeda banget kan seperti yang bisnis. Kalau di sini ada gaji, hadiah, pendapatan bunga, penjualan dan lain-lain. Kalau misalkan kita menerima uang dari suami, bisa kita pilih aja gaji. Nah, kalau metode pembayarannya bisa ditulis aja, misalkan melalui bank, bisa ditulis rekeningnya, banknya apa, bisa ditulis di situ. Kemudian tinggal kita simpan aja transaksi. Kalau misalkan ini fiturnya kita pilih yang pribadi, dia akan lebih simpel lagi ya. Nah, gimana untuk aplikasi ini? Sangat memudahkan sekali kan, dan cara pakainya juga sangat mudah banget. Manfaatnya tuh sangat banyak sekali. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis, apalagi kalau misalnya bisnisnya ada lebih dari satu, bisnis fashion atau bisnis makanan, itu bisa bikin di sini dengan kategori yang berbeda. Kemudian bisa dipisah. Jadi kita nggak akan bingung nih antara bisnis satu dengan bisnis yang satunya lagi. Kemudian kalau misalnya ibu rumah tangga seperti saya, jadi saya itu bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan. Jadi saya bisa tahu nih kategori apa yang bikin saya boros. Misalnya dari kategori makanan atau misalkan dari kategori baju. Jadi saya nggak akan ulangin lagi tuh kesalahan yang sama bikin kantong semakin bolong. Oke, segitu dulu untuk aplikasi bermanfaat kali ini, yaitu Buku Kas. Jangan khawatir buat teman-teman, ini tidak berbayar sama sekali. Tinggal teman-teman download aja di Play Store. Ini secara gratis, dan meskipun gratis, jangan khawatir, ini aman untuk kita gunakan. Kalau misalkan kita ingin ganti handphone, itu bisa banget, catatannya nggak akan hilang. Jadi buat teman-teman, asalkan nomor handphonenya tetap aktif, dia akan tersimpan sampai kapanpun. Jadi dia nggak akan hilang sama sekali. Meskipun teman-teman mau ganti handphone 10 kali, itu akan tetap ada catatannya, asalkan nomor handphonenya juga tetap sama. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk aplikasinya. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa share video ini kalau bermanfaat buat teman-teman, supaya kita bisa mencatat dengan mudah dan kita bisa tahu pengeluaran dan pemasukan kita. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, pakai aplikasi Buku Kas. Download sekarang.